Kesimpul yang ke-12. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-ma'qidu tsaniya asyar. Simpul yang ke-12 itu adalah intikhabus suhbatis salihah lah, memilih sahabat yang saleh untuk menuntut ilmu. Jadi pilih-pilih teman. Yang namanya santri itu harus pilih-pilih teman dong. Iyalah. Jangankan santri, orang baru hijrah aja. Kalau misalnya teman-teman maksiatnya yang zaman dulu itu gak dia jauhin, bisa balik lagi. Bisa balik lagi ke maksiat. Lah kalau kita santri, masa iya gak pilih-pilih teman? Harus pilih teman. Harus pilih lingkaran-lingkaran yang memang lingkaran pergaulan yang membantu kita dalam menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, ittikhaduz zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Yang namanya berteman kan emang kebutuhan darurat. Orang itu, kita manusia itu adalah makhluk sosial. Harus ada temennya. Harus bergaul, harus ada ya punya teman lah, ya namanya manusia gitu kan. Fayahtaju talibul ilmi ila muasyarati ghairihi minat tullab. Ya kalau orang biasa butuh berteman, apalagi santri. Santri lebih butuh untuk berteman. Tapi temannya yang model kayak bagaimana nih Ustaz? Modelnya itu adalah litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabi. Jadi kalau misalnya mau pilih teman bagi santri, kriteria utamanya itu ada dua. Kriteria utamanya itu ada dua. Ya kalau kita santri penuntut ilmu, maka yang pertama dilihat ini teman membantu kita dalam menuntut ilmu atau enggak. Membantu menuntut ilmu. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, wal ijtihadu fihi. Bikin kita rajin atau enggak. Membuat kita rajin atau tidak. Nah, dua-duanya ini harus terpenuhi nih. Kadang ada orang yang ya alhamdulillah namanya dia sama-sama santri gitu, dia membantu kita menuntut ilmu. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan dia yang justru bukannya bikin kita rajin, tapi malah bikin kita makin males. Nggak ngafal. Ya kan dia bilang, udah nggak usah ngafal, kan ntar ada siaran ulangnya online di YouTube, di YouTube bro. Udah ntar aja. Yang sekarang kita santai-santai aja. Yang kayak begini nggak membuat kita rajin. Sedangkan kriteria utama yang pertama itu membantu untuk kita belajar istiqomah dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua bukan cuma sekedar istiqomah, tapi membuat kita rajin dan bukannya jadi malas. Jadi malas. Dalam artian rajin ya bersungguh-sungguh gitu ya. Qala hafizahullah ta'ala, waz-zamalatu fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Dan pertemanan dalam konteks ilmu itu jika selamat dari kerusakan, maka dia itu nafi'atun, sangat bermanfaat fil wusuli ilal maqsud, dalam meraih tujuan kita, yaitu menjadi penuntut ilmu, meraih ilmu tentang meraih pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berteman dengan santri yang model dengan memenuhi kriteria seperti ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat bagi seorang santri. Wala yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inu. Orang-orang yang memiliki tujuan mulia, maka dia itu tak akan cakap. Nah, dalam artian nggak akan kompeten dalam mencapainya kecuali dengan memilih sahabat yang soleh, yang sesuai, yang bisa membantu dalam urusan tersebut.
Ya, ini jangankan dalam permasalahan santri atau permasalahan ilmu agama, dalam bisnis sekalipun orang-orang ya misalnya kita lihat pengusaha-pengusaha sukses, maka lingkarannya dia itu dikelilingi juga oleh orang-orang hebat, gitu, oleh orang-orang hebat. Kenapa? Ya karena sama-sama membantu untuk sukses. Nah, yang seperti ini memang butuh. Nah, itu kalau dalam segi bisnis. Maka di dalam segi menuntut ilmu sekalipun, maka yang seperti ini jauh lebih penting. Karena ilmu agama Allah Subhanahu wa taala jauh lebih bernilai dibandingkan apa yang mereka kumpulkan dari segi dunia. Fa inna lil khalili fi khalilihi athara. Karena yang namanya teman dekat itu memiliki pengaruh. Ya kan, kita kan mau milih teman nih. Kenapa sih emangnya harus milih teman? Karena pertemanan itu, terutama teman dekat, itu memiliki pengaruh atas diri kita. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, nah ini sering nih kita dengar, ar-rajulu ala dini khalilih, bahwa agama seseorang itu tergantung dari teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah dilihat siapa yang dijadikan teman dekat. Teman dekat, harus perhatian. Yaqulu Raghibul Asfahani, berkata Ar-Raghib rahimahullah taala, laisa i'da'ul jalis li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nadhari ilaihi. Yang namanya pengaruh teman duduk itu bukan cuma dilihat pengaruhnya itu bisa datang dari lisan, dari cara dia berperilaku, bukan cuma itu aja pengaruhnya. Tetapi bal bin nadhari ilaihi, dari kita ngelihat dia aja itu ada pengaruhnya. Orang kalau misalnya temenan sama temen yang dia apa ya, fashion banget gitu, ya pengennya pakai baju-baju terkini, mode-mode terkini, dia bakal kepengaruh tuh. Padahal temannya nggak nyuruh dia, tapi karena kita sering ngelihat, akhirnya pengen. Iya ya, keren nih, keren kemejanya begitu. Iya, itu ada pengaruhnya. Jadi jangankan nggak usah muluk-muluk gimana cara dia ngomong, gimana cara dia berperilaku deh. Cara kita ngelihat doang aja itu ada pengaruhnya. Oleh dari situ hati-hati dari antum yang masih sering nonton-nonton YouTube yang nggak bener. Anda nggak usah muluk-muluk lah nonton film porno, nggak. Nonton YouTubers yang seperti itu mulailah dijauhi. Kenapa? Karena dengan melihat mereka itu ada pengaruhnya bagi kita. Dijauhin aja. Ya kalau memang serius dalam menuntut ilmu, mau ngapain nonton Atta Halilintar? Ada apa sih emangnya? Ana alhamdulillah sampai sekarang nggak tahu gitu apa sih isi kontennya. Apa sih? Ya kan? Nggak ada. Nggak usah ditonton. Emang nggak penting juga. Ya kan? Yang seperti ini mulai kita perhatikan. Mulai kita perhatikan. Nah, di sini sedikit ya wejangan aja, dan ini merupakan pengalaman pribadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ar-rajulu ala dini khalilih, bahwa seseorang itu, agama seseorang itu dilihat dari teman dekatnya. Maka kalau kita santri pemula, maka hati-hati dari menilai santri yang beda pengajian dari kita. Beda pengajian biasa itu, Mas. Beda pengajian itu biasa, Mbak. Ya kan? Beda guru. Nah, itu biasa. Jadi
Jangan selamanya ketika beda pengajian, wah udah langsung dicap sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Kalau misalnya ahli bid'ah terus temenan sama ahli bid'ah, otomatis ikut-ikutan jadi ahli bid'ah. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya itu ar-rajulu ala dini khalilih. Agama seseorang itu dilihat dari teman dekatnya. Ingat ya, antum nih pemula nih. Kita nih sama-sama pemula. Kalau pemula yang dilihat itu kriterianya ini, membantu menuntut ilmu sama buat kita rajin apa enggak. Adapun ngorek-ngorek, ya kan, ngorek-ngorek aib orang lain, beda pengajian, ngajinya di mana, ya kan, ditanyain, antum ngaji di mana, Mas? Akhi, antum ngajinya di mana? Lokasi aja udah nggak cukup sekarang. Ana ngajinya di Bintaro. Ana ngajinya di Taman Mini, ana ngajinya di Cawang, ana ngajinya di mana? Nggak cukup. Dia bilang. Ya. Oh, di situ sama ustadz siapa? Di masjid mana? Kita sebutin nama masjidnya. Nggak cukup juga, dikorek lagi. Ustadznya ustadz siapa? Ya kan? Intinya dia pengen lihat, antum nih satu pengajian sama ana apa enggak? Ya dia santri pemula. Ya kan? Santri pemula mau ngapain ngorek-ngorek orang lain? Gitu. Santri pemula itu adalah nih, antum cari teman bantu menuntut ilmu sama buat antum bersungguh-sungguh rajin di situ. Jangan korek-korek gitu. Pengen dilihat dia beda atau sama afiliasinya sama kita. Ya namanya Islam ada afiliasi ini, afiliasi itu mah biasa. Tetapi kalau santri pemula, nih kriterianya. Janganlah ngorek-ngorek yang seperti ini. Terus kedua, juga yang namanya santri pemula itu hati-hati dari menilai teman yang ya berbeda dalam permasalahan fikih ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Maka dia tanya-tanya nih. Jadi yang sebenarnya ijtihadiyah dia jadikan pakem. Nah, ini salah nih. Dan kalau pakem antum temenan sama ini dalam artian kalau misalnya teman kita itu berbeda pendapat dalam ijtihadiyah, wah udah beda lagi langsung nih. Nggak sunnah. Ini hati-hati nih bagi penuntut ilmu pemula. Gitu, penuntut ilmu pemula. Ana bilang seperti ini karena dulu ana seperti ini. Karena dulu ana seperti ini dan demi Allah yang kayak begini cuma memperlambat kita dalam menuntut ilmu. Antum bisa tes. Antum bisa tes lah, ana beranilah. Ana berani teman-teman antum yang hobinya begini, antum tanya, dia hafal kitab apa aja sih? Coba silahkan, antum tanya, ana beranilah. Ana berani jamin gitu. Kemungkinan besar, sebagian besar nggak ngafal satupun. Al-Quran ketika ditanya, antum hafal sampai apaan? Hafal cuma sampai Qaf, itu udah bagus. Qaf Al-Quranil Majid sampai An-Nas, udah selesai. Dan itu udah syukur banget tuh kalau dia bisa hafal sampai segitu. Ya kan Al-Baqarah kagak hafal, Ali Imran kagak hafal, Talatatul Usul nggak tahu, Ajurumiyah kagak hafal, Arba'in Nawawi nggak hafal. Sibuknya di sini. Sibuknya di sini dan ini pengalaman pribadi ana, jangan diikutin lah. Nggak apa-apa. Kata-kata nanti bakalan dibilang sama orang lain, wah antum nih nggak kokoh, antum nih nggak istiqomah, antum nih nggak tegas. Jadi sunnah itu harus tegas, nggak apa-apa. Santai aja bro, santai aja mas, santai aja mbak. Gitu. Karena dulu ana seperti ini dan jujur ketika ana seperti itu nggak meraih apa-apa. Nggak meraih apa-apa, yang ana tahu cuma oh si fulan ngajinya di sana, oh ustadz ini itu bukan ustadz sunnah, ya tahunya begitu-begitu aja. Tetapi ketika dites keilmuannya hampir bisa dipastikan orang tersebut nggak pantas nyebut dirinya itu sebagai santri, nggak pantas. Ketika ilmu-ilmu yang harusnya melekat dalam diri seorang santri dia nggak paham, nggak hafal, yang seperti ini ya begitulah. Maka yang kayak begini harus hati-hati. Harus hati-hati. Kita lanjut sedikit lagi. Kata penulis rahimahullah taala, hafizahullah taala,
Dia bilang wa innama yukhtaru li suhbati man yu'ashiru lil fadilah la lil manfaah wala lil laddah. Pilih teman itu, ya kita kan mau pilih teman nih sekarang. Pilih temanlah, pilih teman afan. Ana kepikiran dari sini. Maka kalau santri pemula yang kayak begini dijauhin, tapi bukan berarti kita bermudah-mudahan temenan sama ahli bid'ah yang bid'ahnya itu disetujui ya. Yang bid'ahnya itu sekali lagi ana sebut yang bid'ahnya itu disetujui. Kayak contoh misalnya Syiah, bid'ahnya disetujui itu. Atau misalnya Ahmadiyah. Nah, ini Ahmadiyah udah bukan bid'ahnya disetujui, kekufurannya disetujui. Yang kayak begini kita juga bukan bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan kita coba di tengah-tengah. Gitu, di tengah-tengah kita cari teman yang baik, yang bisa bikin kita istiqomah, yang bisa bikin kita rajin. Tetapi kalau misalnya dia ada penyimpangan, yang penyimpangannya itu adalah penyimpangan jelas, maka yang seperti ini juga jangan dijadikan teman. Nah, cari teman itu kata penulis Hafizahullah Ta'ala itu adalah yang kita cari itu fadilahnya, keutamaannya, bukan manfaat, bukan atau kesenangan belaka. Fa inna aqdal mu'asyarati yubramu ala hadhil maqarib at-thalathah. Karena orang nyari teman itu biasanya itu ada 3 nih. Kita temenan sama seseorang itu ada 3. Yang pertama, kenapa temenan sama dia? Karena dia memiliki keutamaan. Yang kedua, kenapa temenan sama dia? Alhamdulillah dia bisa ngasih manfaat buat aneh. Terus yang ketiga, ada kesenangan tersendiri. Ya kan, kita nggak usah bahas yang lil fadilah deh, keutamaan. Kenapa? Karena yang keutamaan kita sama-sama tahu. Kalau misalnya dia membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti teman yang memiliki keutamaan. Kalau yang manfaat, ini biasanya para pedagang nih. Ya kan, para pedagang temenan sama orang-orang fusak, temenan sama orang-orang yang nggak jelas agamanya. Kenapa antum temenan sama dia? Wah, habis dia pelanggan tetap sih, bro. Dia kan pelanggan tetap. Dia yang beli dagangan anak paling banyak ke dia. Nah, itu karena ada manfaat. Atau ada lezat di situ. Ya kalau zaman dulu kita lagi nongkrong, ada satu orang yang biasanya kalau nggak ada dia nggak rame. Nggak seru gitu kan. Bro, lo ikut nggak, bro? Besok gue nggak ikut deh. Ya nggak ada lo nggak seru, bro. Nggak ada lo nggak rame. Gitu, lo harus ikut karena lo tuh lucu, karena lo itu buat suasana cair. Lo tuh harus ikut, bro. Orang yang kayak gini ditemenin karena dia memberikan kelezatan dalam pertemanan. Nah, kita santri itu nyarinya pertemanan karena fadilah. Membantu kita taat sama Allah Subhanahu wa taala apa enggak? Walaupun dia enggak ada hubungannya dengan beli dagangan kita, walaupun dia enggak ada hubungannya dengan seru-seruan, walaupun dia orangnya sebenarnya boring, walaupun dia orangnya sebenarnya pendiam, walaupun dia orangnya itu enggak seru, tetapi selama dia membantu kita dalam menuntut ilmu dan rajin di atasnya, kita temenin. Nah, dari sini juga kita sama-sama tahu berapa banyak teman yang kita sudah hilang. Ya kan, teman-teman yang dulu nemenin kita gara-gara ada manfaat dalam jual beli. Teman-teman yang dulu nemenin kita gara-gara dulu kita masih seru sebelum kita hijrah, sebelum kita santri. Kemana mereka? Hilang gitu kan. Antum silahkan lihat gitu. Di buku-buku kenangan, SMA antum, SMP antum, kemana mereka? Yang dulu jadi teman kita. Terus kemudian setelah kita hijrah, serius dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Masih telepon antum? Udah enggak. Masih ngajak antum nongkrong? Udah enggak. Dan yang seperti itu, kehilangan teman yang seperti ini, wallahi ya ikhwan, wallahi. Enggak apa-apa, enggak masalah yang seperti ini. Enggak apa-apa, kita ditinggal karena kita dibilang udah enggak seru lagi. Udah enggak seru lagi loh, Dil. Dulu sih lo orangnya seru, sekarang aduh, dikit-dikit ini nggak boleh, itu nggak boleh, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu.
nggak apa-apa. Yang kayak begini, kehilangan teman kayak begini nggak apa-apa. Yang penting kita cari teman baru yang memang ada keutamaannya, ada fadilahnya, ada sisi membantu kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dzakarahu Syekhu Suyukhina, berkata guru dari guru-guru kami yaitu Muhammad Al-Khadir Ibnu Husain di dalam kitabnya Fi Rasailil Islah, dia bilang fantakhib sadiqal fadilah zamila fa innaka tu'rafu bihi. Jadikan teman-teman yang memang memiliki keutamaan itu sebagai sahabat. Jadikan orang-orang yang memiliki keutamaan itu sebagai sahabat, fa innaka tu'rafu bih, karena kamu akan dikenal dengan dia. Dalam artian kalau kita temannya itu penghafal Quran, orang-orang akan tahu, wah jangan-jangan dia juga hafal nih. Ya mungkin kalau nggak hafal 30 juz, hafal lah 3 juz mah. Hafal insya Allah. Ya kan? Kenapa? Kok bisa gitu bilangnya bro? Ya habis dia temannya penghafal Quran semua bro. Masa iya teman-temannya penghafal Quran dia 3 juz aja kagak hafal? Hafal tuh aneh rasa. Nah, kenapa? Ya begitu. Kita akan dikenal dengan teman kita. Sehingga kalau teman kita itu adalah orang-orang penuh keutamaan, penuh yang membantu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang juga akan mengenal kita dengan itu. Dengan demikian. Wa qala Ibnu Mani'in, berkata Syekh Muhammad Ibnu Mani' fi Irsyadut Tullab, dalam kitabnya Irsyadut Tullab, wa huwa yusi talibal ilm, di mana beliau itu menasehatkan. Dengan apa beliau menasehatkan? Beliau bilang wa yahdar kullal hadar. Hati-hati, betul hati-hati. Min mukhalatati sufaha, dari bergaul sama orang-orang sufah, sama orang-orang sufah. Ya kan? Orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, wa ahlil mujun, orang-orang prankster, orang-orang sedeng, orang-orang setengah gila, wal waqahah wa sayyi'is sum'ah, ya kan, orang-orang yang reputasinya itu terkenal buruk, wal aghbiya wal bulada, dengan orang-orang yang pokoknya orang-orang yang enggak ada hubungannya sama hidupnya santri, sama perputaran ilmu, maka ini harus dibatasin. Harus dibatasin. Kembali ya, ini kita lagi ngomong teman dekat atau sahabat gitu. Bukan berarti kita nggak bergaul sama mereka sama sekali, nggak masalah. Gitu, nggak masalah. Nggak masalah misalnya mereka datang sekedar silaturahmi, terus kita juga sambut seadanya dengan sopan, nggak masalah sehari-hari. Gitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang orang yang menjadi teman dekat, maka orang-orang yang seperti ini janganlah dijadikan teman dekat. Teman aja, cuma kenal sih iya, tapi bukan sahabat ana. Bukan sahabat ana, dan ini merupakan wasiat atau nasihat dari Muhammad Ibnu Mani' rahimahullah taala, bahwa seorang santri itu hati-hati dari bergaul, bercampur baur sama orang-orang demikian. Fa inna mukhalaqatahum sababul hirman wa syaqawatil insan. Karena berteman dekat sama mereka itu adalah sebab terhalangnya ilmu dan sebab penderitaan manusia. Kenapa? Karena suka nggak suka, yang namanya teman itu bikin ada pengaruhnya. Di antara pengaruhnya kalau berteman sama orang yang salah, bisa jadi dia bikin kita males. Bisa jadi bikin kita futur. Bisa jadi bikin kita yang tadinya udah niat jadi santri, jadi orang awam lagi. Jadi orang awam lagi. Itu baru dari segi ilmu. Tapi kalau udah ketularan maksiatnya, ketularan ya kan, penyakit syahwatnya, maka ini akan penyebab syaqawatil insan, ya, kepahitan, penderitaan manusia, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar sesuai dengan apa yang dia telah berbuat di dunia ini. Sehingga kita hati-hati, cari teman yang memang betul-betul bantu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah simpul yang ke-12 sudah
kita tamatkan. Dan pada pekan berikutnya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada simpul yang ke-13, yaitu tentang usaha, mengerahkan usaha dalam menghafal, muzakarah dalam ilmu, dan bertanya tentangnya. Bagi antum semua yang sudah membaca tetapi sampai sekarang belum ada kebiasaan menghafal, ayo awas, coba dibuat kebiasaan ngafal, ya kan, baik hafal Quran ataupun hafal matan-matan ilmiah, juga muzakarah. Dan ini insya Allah akan kita singgung pada pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena sudah 6:30, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang antum punya bisa antum ketik lewat grup WA, dan ketika insya Allah ana lowong dan diberikan kemudahan, ketika ana diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga memiliki waktu yang lowong, insya Allah akan ana jawab sebisanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi diri ana sendiri dan juga bagi antum semua. Hada wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu hafizakumullah.